Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita pagi ini di umum kita coba membahas tentang benturan kepentingan yang ada di unit kita ya. Ini saya jelaskan, mungkin teman-teman belum tahu tentang benturan kepentingan itu apa. Nah, benturan kepentingan itu adalah situasi di mana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya, baik sengaja maupun tidak disengaja, untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan kelompok. Benturan kepentingan itu biasanya itu disebabkan karena ada hubungan kekerabatan, kemudian ada hubungan keluarga, kemudian ada kepentingan pribadi atau di dalam bisnis, hubungan dengan pihak lain yang dilarang di dalam ketentuan perundang-undangan, hubungan dengan pihak lain yang memberikan rekomendasi antara lain itu. Nah, di umum kemungkinan ada hal-hal benturan kepentingan yang bisa juga terjadi. Jadi teman-teman bisa menyampaikan ya. Mungkin kita mulai dari Mbak Nulis. Nah, kira-kira benturan kepentingan di persuratan itu apa ya? Kalau kami mengatakan benturan kepentingan di dalam persuratan ini misalnya misal ada surat yang dalam keadaan situ, dalam keadaan penting. Nah, itu tiba-tiba katakanlah yang bersangkutan itu orangnya jauh. Nah, terpaksa surat itu kan harus jadi, misal suatu contoh apa itu kayak pemeriksaan fit epertum pasien. Nah, itu terpaksa kami harus harus mendahulukan karena yang bersangkutan itu juga pada saat itu juga berada di situ. Jadi itu kan terpaksa teman-teman yaitu tadi harus mengusahakan supaya harus segera didisposisi. Pertama itu. Terus kedua, bila ada surat katakanlah ada surat yang terkait dengan teman saya misalnya, katakanlah suatu contoh kayak permohonan pindah, terus kayak permintaan perumahan dinas gitu. Nah, itu saya mengupayakan untuk supaya cepat dikeluarkan dari itu tepat didisposisi. Jadi akhirnya suratnya bisa selesai. Itu kalau melihat dari benturan kepentingan dari dilihat kayak itu tadi sebutkan kayak nepotisme usaha itu dilihat dari segi kepentingannya, dilihat dari segi karena teman apa-apa. Mungkin bisa ditambahkan dengan Mbak Weni. Mbak Weni, apa kira-kira Mbak Weni? Sama sih Bu, kata saya juga terima surat tuh minta didahulukan gitu kan Mbak ini gitu. Tapi kalau dari kita sendiri kan mesti memilah gitu untuk mengetahui harus tahu mana yang mendesak, mana yang enggak. Dan terus kalau dari TU sih mengupayakan surat dari itu masuk dan hari itu juga diselesaikan, dimasukkan di UA gitu Bu. Kalau dari kita sih mengupayakan semuanya itu bisa masuk hari itu juga. Iya, memang seharusnya kita bekerja sesuai prosedur, mana surat yang penting dan mana yang perlu kita dahulukan. Terima kasih Mbak Feni. Kemudian kalau dari teman-teman rumah tangga, perlengkapan Mas Arif, minta tolong kira-kira apa yang memungkinkan itu terjadi. Terima kasih Bu. Jadi suatu contoh kayak pindahan kan harusnya terschedule jalannya. Nah, di samping satu sisi ada yang minta ini dahulukan dulu. Otomatis kita kan terjadi benturan sama harusnya yang terschedule didahulukan oleh yang belum terschedule. Ya. Itu aja mungkin dari saya. Kalau dari ini dari rekanan-rekanan yang untuk tanda tangan itu Mungkin ya Mas, minta tanda tangan ada untuk pencairan apa namanya tagihan. Tagihan dia. Karena kemungkinan dari teman-teman kita yang dekat itu mau minta didahulukan karena situ mereka melihatnya
apa dari segi serahkan ditaktis. Nanti kita keteker. Sekarang Pak Atmari ini yang mengurusi apa namanya kebutuhan tentang makanan yang mendesak dari pimpinan. Kira-kira apa Pak? Sama sebenarnya seperti itu. Hubungan saya sebagai pelayan antar terutama gedung C ya. Kalau saya datang seperti teman-teman ini jelas nggak bisa terlaksanakan, makanya saya datang itu setiap hari pagi sekali sebelum teman-teman datang semua. Pulangnya juga gitu ya. Ya sama sebenarnya semuanya itu kan minta didahulukan, makanya saya untuk meminit waktu, yaitu datangnya saya itu pagi. Jadi saya itu nggak lihat, ya tetap sih lihat sih mana yang urgent, mana yang enggak ya. Sama sebenarnya. Semua dilayani. Ya, pokoknya semuanya itu saya layani semampu saya, tapi saya usahakan semaksimal mungkin. Itu saja keterangan dari saya. Iya. Oke, mungkin dari Pak Yuyun tentang apa namanya SOP atau pergudangan atau apa. Ya baik, makasih. Sebenarnya yang paling urgent saat ini itu kan terkait dengan laporan di gudang. Jadi laporan di gudang itu sebenarnya ada benturan kepentingan itu terkait dengan wewenang dan tanggung jawab di gudang ya. Jadi ada beberapa wewenang dan tanggung jawab yang saling melempar antara misalnya dari BNN ataukah ini dari unit penerima atau ini dari PPK atau dari harusnya dari rumah tangga. Itu belum ada kesinkronan di situ, akhirnya setiap tanggung jawab yang dibebankan itu saling dilempar. Jadi semuanya seakan-akan menjadi tanggung jawab rumah tangga atau umum. Nah itu kan termasuk bagian dari benturan kepentingan untuk melepaskan tanggung jawab dan wewenangnya pada orang lain. Ya, itu satu ya. Yang berikutnya itu terkait dengan SOP juga ya. Jadi kalau kita di umum itu kan melihat bahwa SOP seluruh rumah sakit itu benar-benar harus bisa terkontrol ya, terkontrol dan terfiling dengan baik. Nah, di situ saat kita melakukan Monef SOP kemarin itu kita tahu ada beberapa hal yang tidak jalan ya. Salah satunya kalau kita misalnya diminta file SOP itu ada di mana? Yang sekarang itu sebagian besar dari yang kita Monef itu tidak tahu SOP itu berada di mana. Sampai unit kerja yang seharusnya pemilik utama atau pembuat dan itu tidak tahu file saya ini di mana. Jadi kalau kita melihat seperti itu, otomatis kita punya pikiran apakah SOP ini dijalankan kalau seperti itu. Filenya dia aja nggak tahu, apalagi menjalankan. Jadi itu bagian dari tata laksana sebuah organisasi. Kalau misalnya mulai dari pembuatan atau pembuatan standar sampai pelaksanaan dan sampai Monef dan evaluasinya itu kalau misalnya tidak bisa berjalan sesuai dengan standar, otomatis ya itu bagian dari benturan kepentingan yang harus kita selesaikan, karena itu termasuk tanggung jawab dan wewenang yang harus dijalankan tapi tidak dijalankan. Itu ya. Makasih. Ya, makasih. Pak Pujo pernah nggak diminta teman-teman Pak Pujo surat tuh kiriman dulu, kamu tak kasih ini, pernah nggak? Oh enggak. Nggak pernah. Nggak pernah ya Pak ya. Oh tak kasih ongkos Pak, untuk berangkat ke sana. Nggak pernah. Iya. Pak Maman, Ya.
kalau dari segi pelayanan kendaraan dinas, kira-kira ada enggak teman-teman secara pribadi atau ini minta untuk pinjam kendaraan di hari libur untuk urusan keluarga seperti itu? Ya memang dulu pas waktu mungkin masih belum punya kendaraan semua ya. Sekarang semua yang dinas di sini sudah banyak kendaraan. Dulu memang pribadi itu minta kendaraan pribadi, tapi juga lewat atasan saya buat pribadi, buat mungkin itu acara biasanya itu acara itu apa? Acara keluarga. Iya keluarga. Acara. Sekarang tapi tidak ada ya? Sekarang tidak ada. Alhamdulillah. Sekarang kan sudah punya mobil semua. Makin sejahtera ya semua pegawai kita. Ya, udah sejahtera. Tidak ada yang minta kira. Mur. Iya. Terima kasih. Pak Gung, ada nggak Pak Sugeng? Pak Sugeng BE mau di apa namanya? Pak Gung, kamu tidak ngerti tentang kita tuh kok Ono barang sing gak kanggo tamu. Masih kue bu, masih kue. Ada barang nggak dipakai tak ambil ya. Nggak ada ya. Mbak Iin barangkali yang di pergudangan ada yang ngirim barang misalnya PDTT. Mbak Iin ini tak kasih roti untuk Mbak Iin 5 gitu. Ada enggak itu? Enggak ada. Iya. Ya sesuai sama SP fakturnya juga ya sesuai. Iya. Jadi kira-kira dari teman-teman kalau terjadi benturan kepentingan itu apa yang resiko yang paling yang mungkin bisa terjadi resikonya? Sama yang pertama Bu kita. Iya. Jadi pelayanan terhambat ya Pak ya. Pelayanan terhambat. Jadi yang seharusnya didahulukan jadi menjadi tertunda. Ya, itu ya. Rumah tangga dan testir itu kan yang bor-bor kan kayak seperti barang umpamanya ya, barang kayak sabun sabun gitu di magasin ternyata ngambil loh kok habis barangnya nggak ada lah, itu juga ya jadi semua Salah ya. ada tangga biasanya Kok nggak pesen kok minta ya? ini bukan barangnya kok diminta, nah itu kan banyak itunya. Iya. Kira-kira itu benturan kepentingan yang terjadi di umum ya. Kita yang teman-teman di sini bisa melaksanakan sesuai prosedur yang memang sudah ditetapkan. Jadi kita melayani untuk untuk kepentingan pelanggan, baik kita teman-teman kita sendiri sebagai pelanggan internal, kita juga menghadapi pelanggan eksternal. Kita lakukan sebaik mungkin itu ya. Kalau dengan rudal ya terpaksa. Ya. Namanya pelayan. Terima kasih ya. Yuk ini kita pasang ini hukum hebat. Hukum